nomor HP. Kemudian kalau yang untuk mahasiswa stiki nanti itu nama lengkap semua ya, kemudian RP dan juga prodi. Kemudian itu juga ada kuesioner. Jadi kuesioner ini nanti tujuannya untuk feedback bagi kami selaku penyelenggara maupun pemateri untuk selalu meningkatkan kualitas dari waktu ke waktu, dan juga ada sertifikatnya bagi peserta yang sudah mengisi kuesioner. Mungkin dari saya itu, silahkan dilanjutkan Suhendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia mengikuti workshop series ini, Game Development dari Stiki Malang. Pada pertemuan keempat kali ini, meeting keempat kali ini, yaitu kita akan membahas tentang UI, User Interface, dan Music, audio atau sound design dalam game ya. Terus langsung saja. Sedikit perkenalannya kalau mungkin ada yang belum mengikuti dari awal. Jadi saya Suhendra, saya mahasiswa Teknik Informatika, Stiki Malang, angkatan 2017. Kalau mungkin sejarah pengalaman saya dalam game development, saya sendiri sudah pernah mengikuti Gameastic dalam kategori game development. Gameastic itu pagelaran mahasiswa bidang teknik informatika internasional. Saya dan tim masuk dalam finalis ya, masuk ke finalis untuk kategori game development. Kemudian untuk yang lainnya mungkin game saya belum pernah membuat game yang langsung rilis secara umum ya, tapi mungkin dari project-project kecil yang banyak sekali dan ditinggal seperti itu ya, itu banyak, dan di situ mungkin ada sedikit pengetahuan saya yang bisa dibagikan kepada teman-teman semua. Itu ada kontak saya, bisa kalau ingin menghubungi secara langsung secara pribadi bisa ke situ. Oke, langsung saja. Saya tidak membuat outline-nya, jadi ini langsung ke materinya. Jadi di sini sebelum saya praktekkan di Unity, jadi saya mau ngasih sedikit teori tentang apa itu UI, apa itu music dalam video game gitu ya. Yang pertama ini apa sih pentingnya musik dalam video game? Seberapa penting ya musik dalam video game, atau kita bisa nyebutnya sound design atau mungkin audio seperti itu ya. Ya kita panggil saja di sini music atau sound design seperti itu. Nah ini. Jadi pentingnya sound design dalam video game yaitu memberikan lebih experience. Jadi dari gameplay, dari permainan itu nanti dengan dibantunya adanya suara, permainan itu menjadi lebih menyenangkan gitu ya, lebih mensatisfy, memuaskan pemain. Jadi kalau nggak ada suaranya ya pemainnya juga nggak merasa ada di dalam gitu, immersif gitu ya dengan adanya sound. Kemudian memberikan atmosfer. Jadi kalau misalnya game horror ya suaranya nanti ada suara-suara serem-serem gitu ya, ada suara jalan kaki seperti itu kan, memberikan atmosfer sesuai dengan game yang dimainkan. Misalnya game horror tadi ada suara yang teriakan lah, suara hening seperti itu kan ya, itu memberikan atmosfer di dalam game. Kemudian apa itu tujuan dari sound design? Jadi apa sih musik itu buat apa dalam game itu? Tentunya kita tahu ya kalau dalam film atau mungkin dari media-media lain yang multimedia seperti itu, sound juga tentunya ada tujuannya masing-masing. Nah, dalam video game, sound itu memberikan cues atau petunjuk-petunjuk dalam gamenya. Misalnya kalau mungkin ada yang pernah main Fortnite ya, di game Fortnite itu setiap kali playernya mendekati itu code chest, itu nanti dari kejauhan pun juga sudah ada kedengaran suara itu bling-blingnya kayak gitu ya. Jadi kedengaran. Jadi kalau ada orang yang udah main Fortnite itu pastinya ngerti nanti kalau ada suara apa kayak gitu dari kejauhan itu, oh berarti di situ ada chest. Itu nanti mau saya ambil tuh, ada lootan gitu ya. Terus juga mungkin di game tembak-tembakan gitu ya, FPS kayak gitu, nanti ada suara itu ledakan. Nah kita pakai senjata rocket launcher, tapi ketika roketnya
di launch, ditembakkan kok nggak ada suara ledakan atau apa. Nah, suara ledakan itulah yang memberikan petunjuk dari gameplaynya. Nah, di situ jadi menyediakan apa sih yang sedang terjadi dalam permainan itu, gitu ya. Jadi kalau ada ledakan itu berarti petunjuk kalau sedang terjadi sesuatu. Ada ledakan, ada tembakan, seperti itu. Banyak lagi contoh-contohnya untuk petunjuk dari game ya, suara-suara dari game itu. Kemudian memberikan feedback, tujuan selanjutnya yaitu memberikan feedback kepada player. Jadi misalnya kalau di game Super Mario, itu ketika kita main dan sampai ke tiang itu ya, tiang finishnya, nanti kita akan dapat suara, apa ya, suara khasnya itu ya, suara achievement yang menangnya gitu kan. Nah, itu memberikan feedback kalau pemain itu sudah menyelesaikan level tersebut. Nah, itu jadi memberikan feedback kepada pemain. Jadi suara itu tadi, audio itu tadi memberikan feedback kepada user kalau si user itu sudah menyelesaikan si level itu tadi. Terus misalnya kalau di GTA ini ya, GTA mungkin ini gambar yang bisa didengar ini. Kalau kalau mati, kalau playernya misalnya ketabrak mobil atau mungkin ketembak sampai mati, itu nanti ada suara itu wasted. Nah, itu bisa didengar itu kalau gambar itu sendiri. Nah, itu memberikan feedback kepada user kalau playernya mati gitu kan ya. Jadi itulah tahu, jadi usernya tahu kalau oh ternyata saya melakukan hal yang salah. Jadi ini tadi ada dua perbedaan nih. Kalau yang menang nanti diberikan achievement yang happy, terus yang kalau yang kalah ini tadi misalnya game over atau apa itu nanti suaranya seperti itu, diberikan suara feedback kepada pemainnya. Kemudian yang ketiga, ini sound design itu tujuannya itu untuk mengatur emosi dari player. Jadi memberikan tadi experience-nya, atmosfer dari gamenya sendiri. Jadi misalnya kalau di game ini dari Resident Evil 7 ya, Biohazard itu kalau yang udah pernah main, saya waktu itu nggak tamat karena serem, jadi nggak saya lanjutin. Nah, itu di sini kita bisa ngelihat dari sini aja ya. Dari gambar ini sudah bisa didengar nih apa namanya, audio musiknya bisa didengar ini, karena jadi musiknya kalau kayak gini nggak mungkin ya yang musik terang yang happy gitu kan, pasti bahkan mungkin gak ada suaranya, cuma suara jangkrik sama suara jalan si pemainnya gitu ya, cuman atau mungkin tambah lagi suara nafasnya gitu ya, kecapean gitu. Nah, kayak gini, ini sound design seperti ini itu memberikan emosi atau men-set atmosfer yang ada di dalam gamenya. Jadi tujuannya tadi ada tiga. Yang pertama tadi memberikan petunjuk dari gameplaynya, apa yang terjadi dalam game itu tujuannya sound design. Kemudian memberikan feedback kepada usernya, kepada pemainnya, playernya maksudnya. Kemudian memberikan men-set atau memberikan itu tadi ya, atmosfer, emotion kepada playernya. Jadi nggak mungkin lah kalau kayak gini playernya malah seneng, malah happy ya, tapi justru pasti takut, was-was gitu ya kalau di sini nanti tiba-tiba bonekanya loncat gitu, gimana coba kan. Nah, itu tadi memberikan emosi kepada playernya kalau ini tuh sedang apa, sikap waspada di jalan seperti ini. Nah, itu tadi itu tujuannya sound design. Nah, kemudian di sini lagi ini pasti kedengaran juga nih gambar yang bisa didengarin ya kalau mungkin sudah pernah main ini Candy Crush sama Despicable Me, the game. Nah, kalau dilihat dari gambar kiri ini nggak mungkin ya kalau suaranya atau musiknya, background musiknya itu suara ambience, apa namanya, yang serem kayak gitu, suara jangkrik, nggak mungkin ya, pastinya suaranya happy gitu kan ya, yang menyemangati gitu ya. Terus ini juga minion udah dari UI-nya pun terang-terang kayak gini, dari semua elemen gamenya terang, tapi kok background musiknya gelap gitu ya, apa serem gitu, nggak mungkin ya. Nah, jadi itulah salah satu tadi tujuannya sound design dalam game itu memberikan emotion. Nah, ini ada contoh nih ya. Oh, saya lupa hidupin mic-nya. Coba mic. Nah, ini ada contoh pintu. Ada 3 suara pintu ya. Semoga bisa didengar ya. Tadi saya mau pakai Google Slides, tapi ternyata nggak bisa play audio di Google Slides. Jadi makanya saya pakai PowerPoint. Ini ada pintu 1.
Nah, pintu satu ini seperti itu suaranya. Seperti itu, terus pintu dua. Ada pintu tiga. Nah, dari ketiga pintu ini, kalau kita pakai suara ini tadi untuk game horror, itu pasti kita tahu ya yang mana. Mungkin emang tadi ini agak mirip-mirip ya, jadi pas juga untuk game horror. Misalnya ini suara yang apa namanya, keriknya panjang, yang engselnya sangat berkarat gitu ya, itu mungkin cocok banget ini untuk game-game horror. Gitu. Ketika playernya membuka pintu, nanti suara pintu ini yang terbuka, yang terdengar. Nah dari sini bisa kelihatan ya kalau untuk game kita membuka pintu untuk game yang fun itu tadi yang bukan game horror itu pastinya beda pintunya, suara pintunya pun ya ada happy-happynya kayak gitu ya. Nah untuk game horror pun tadi beda, suaranya ditambahin suara engsel yang berkarat seperti itu. Nah itu jadi kita juga harus memikirkan mana yang tepat untuk game yang sedang kita kembangkan. Gitu. Saya nggak usah mati-mati nggak apa. Nah itu tadi contoh pintu dari sisi ini tadi ya perbedaannya dan di mana yang tepat. Nah, kemudian sumber-sumbernya. Kalau saya sendiri ya, saya sendiri dari TI ya, saya nggak uh, sedikit mengetahui tentang Blender, terus Photoshop saya nggak bisa sama sekali Photoshop. Dan mungkin ada musik digital itu ya yang bisa dibuat sendiri, kayak contohnya ada Audacity, Fruity Loops dan lain-lainnya itu ya, itu contoh-contoh software yang bisa dipakai buat audio sendiri untuk game gitu ya misalnya. Nah tapi nggak usah khawatir kalau memang nggak bisa sama sekali atau malas belajarnya karena waduh banyak banget itu kerjaannya ya. Nah tapi banyak di internet itu contoh apa website-website yang menyediakan audio gratis, aset audio gratis maupun yang berbayar. Ada yang ada lisensinya seperti ya, ada yang bisa dibeli juga bisa. Tapi banyak juga yang gratis jadi nggak usah khawatir. Saya sendiri biasanya pakai yang dari Freesound. Freesound itu banyak banget, mau pilih-pilih yang kayak apapun ada. Meskipun ya terbatas ya karena gratis, tapi kalau mau yang lebih berkualitas, yang lebih bagus, bisa beli. Misalnya dari Soundbubble pun itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Semuanya sih ada yang berbayar gratis. Dan di Unity Store juga ada, Unity Asset Store itu banyak. Itu saya kelihatan ya? Sebentar. Oh, slide saya kelihatan. Oh ini kelihatan. Oke, ini tadi sumbernya bisa dicari di internet banyak sekali. Kalau mungkin bisa buat sendiri ya bisa dibuat sendiri. Tapi itu tadi kalau cari yang dari online itu juga harus kita lihat lisensinya gitu kan ya, karena ada lisensi yang ada yang gratis yang untuk umum, ada juga yang harus menyertakan apa pembuatnya itu ya, pembuat asetnya dan lain-lain, itu banyak sekali lisensinya apa bisa dilihat sendiri di internet. Itu tadi sumbernya. Jadi seperti itu tadi music atau sound design dalam video game seperti itu. Nah sekarang user interface ya. UI, kalau tadi UI itu banyak sekali ya UI untuk banyak UI ini sebenarnya apa topiknya terlalu luas ya, tapi di sini karena kita tentang game jadi ini user interface dalam video game seperti itu. Nah ini user interface dalam video game itu pastinya berbeda dengan user interface di tempat-tempat lain. Maksudnya di sini karena video game itu UI dalam video game itu membutuhkan suatu elemen lagi yaitu fiksi. Jadi nggak kayak kalau misalnya di Android ya, misalnya di aplikasi Android seperti itu UI-nya semuanya pure UI. Jadi nggak ada elemen fiksinya karena apa? Karena di sini di video game itu ada seorang playernya. Jadi hmm, dia itu playernya invincible, tapi dia juga sebagai narator dari video gamenya. Jadi dari semua apa yang terjadi itu si playernya lah yang menjalankan.
Dan itu juga sebenarnya membutuhkan suatu user interface untuk berinteraksi seperti itu ya. Jadi itu fiksinya dalam UI design di video game. Kemudian ini ada sedikit types of UI, ada beberapa ya, ada 4, ada non-diegetic, spatial, meta, ada diegetic. Ini sedikit teori saja ya untuk tipe-tipe UI dalam video game. Nah, yang pertama ini ada non-diegetic. Jadi UI ini itu bebas ya di mana di apa? Maksudnya jadi geometrinya pun terlepas dari geometri dan mereka juga bisa mempunyai visual treatment sendiri. Dan kadang-kadang mereka juga terinfluence atau game. Ini ada contoh game dari World of Warcraft yang non-diegetic itu yang terlepas. Jadi ini contohnya seperti ini, itu UI yang non-diegetic. Meskipun game Warcraft ini juga banyak ya, UI-nya tidak hanya satu saja, tapi juga dari satu game itu bisa mengadopsi banyak sekali types of UI. Dan ada spatial, ini yang di game-game modern ya. Jadi spatial ini itu melepas masuk ke fourth wall, membreak fourth wall gitu ya. Maksudnya sekarang di sini tuh sebenarnya player atau karakter dari game itu tidak mengetahui kalau di sini ada tuh, di sini ada UI move cover ya, maksudnya pindah ke sini untuk cover dari sini. Nah sebenarnya kalau karakter dari game sendiri nggak tahu kalau ini tuh sebenarnya ada UI di sini ya. Tapi di sini di spatial UI ini dipakai itu untuk si pemainnya biar tahu kalau oh di sini tuh ada tempat buat sembunyi di situ. Nah ini adalah spatial. Jadi ada dia masuk ke dalam geometri dalam gamenya. Khususnya ini ada di game Forza 4. Jadi lebih modern ya kelihatannya ya. Ini ada UI-nya di sini seperti informasi tentang bannya, ada berapa inch gitu ya, dan lain-lain, itu spatial. Jadi dia ada masuk ke dalam geometri dalam gamenya untuk memberikan lebih informasi kepada player gitu. Jadi ada meta. Nah di sini di meta ini tetap dia memberikan narasi kepada playernya tentang gamenya, tapi dia ada di 2D, jadi nggak masuk ke dalam gamenya, tapi sepertinya kelihatan seperti ada di dalam geometri gamenya. Dan ini sebenarnya hanya UI saja yang 2D ya. Jadi contohnya kalau di COD ini, Call of Duty ini ada efek darah misalnya, kalau sudah kena damage misalnya ya, atau sudah sekarat mau mati. Nah di sini ada efek-efek darah. Nah ini untuk memberitahu player kalau darahnya sudah mau habis seperti ini. Mungkin ada di GTA 4. Di sini ada. Nah kalau GTA 4 ini juga lumayan menarik ya, karena si playernya tadi misalnya dapat telepon. Nah si karakternya ini, karakternya nanti ngambil HP-nya dari sakunya, diangkat baru ininya keluar. Nah inilah UI meta 2D, tapi masih membawa narasi dari game sendiri. Kemudian selanjutnya diegetic. Nah kalau yang ini dia UI ya di dalam game. Contohnya di game Assassin's Creed. Jadi di sini bisa dilihat ini untuk bagus sekali untuk player mengetahui situasi dan gamenya. Ini kayak ya, dipencet V nanti keluar seperti ini. Dan tahu ada UI-nya di sini seperti gimana jalannya, jalan yang nanti mau ke arah mana, sana atau sini, atau yang warnanya merah ini musuh atau kan putih ini sipil-sipilnya itu UI dimasuk ke dalam fiksi dan gamenya sendiri. Ada contoh lagi game itu 2003. Nah di sini ini UI yang dimasukkan ke dalam game. Jadi bisa dilihat sendiri di sininya. Oke, musuhnya, oh ternyata ada musuh di sana, ada beberapa. Nah, itu membantu sekali untuk player mengetahui gamenya. Jadi ada 4 macam tipe UI ya. Itu. Kemudian UI versus UX.
sedikit ya. UI itu user interface dan UX itu user experience. Apa bedanya? Nah, kalau dalam video game sendiri, dalam game development itu ya. Jadi yang sebenarnya di konsep pertama itu UX-nya. UX itu kan banyak sekali ya sebenarnya apa itu timnya yang bekerja dalam game development itu, misalnya ada game designernya, ada programmernya, ada game artisnya, dan lain-lain. Nah, si bagian tertentu nanti menyediakan ini, membuat user experience. Jadi user experience itu gunanya buat apa? Untuk gimana caranya nanti si player itu bisa mengakses suatu info tertentu dalam gamenya dengan seefektif mungkin gitu ya. Jadi misalnya kalau saya mau, oh dari satu layar itu nanti di mana saya naruh minimap. Kalau minimapnya di sini kira-kira enak nggak ya dilihat buat user. Nah, seperti itu user experience-nya. Kalau misalnya minimapnya ditaruh di sini, nanti gimana ya si usernya. Atau mungkin kalau misalnya di sini ada hotbar-nya, ability hotbar-nya, dan di sini buat mencet-mencet skill-skillnya di situ ya. Nah, ini kira-kira enak nggak? Jadi gimana caranya si user itu mendapatkan experience yang enak dalam ketika bermain game. Nah, terus nantinya setelah itu dibuat user experience-nya dirancang dengan baik, nah nanti baru di sini ada user interface. Jadi dari yang tadi itu minimap-nya di sini, terus ally infonya di sini, terus nyawa musuhnya di sini. Nah, itu nanti baru si game artisnya nanti baru desain gimana caranya itu terlihat menarik kepada playernya. Jadi kalau yang tadi experience itu enak dipakai atau efektif ya. Nah, nanti kalau interface itu baru menyiapkan gimana caranya yang tadi sudah dirancang itu tadi biar enak dilihat sama usernya. Jadi ini di sini baru nanti kita bicara tentang aset-asetnya nanti. Oh, yang ini bentuknya seperti ini, artnya seperti ini, dan lain-lain. Itu perbedaan sedikit perbedaan tentang UI dan UX. Nah, sudah seperti itu. Jadi itu tadi musiknya, atau di kata lainnya sound design-nya, dan UI dalam video game. Nah, sekarang kita masuk ke Unity-nya. Saya sudah menyediakan satu project ya. Ini project biasa saja untuk mendemonstrasikan UI dan musik di Unity seperti itu ya. Jadi saya coba jalankan ya. Ini sangat sederhana, jadi nggak ada gameplaynya atau apa ya. Masih tahu saya kalau ini ada suaranya? Ada. Oh, ada. Nah, seperti ini. Ini contoh UI-nya. Jadi kalau kita klik option, ada suara tombol gitu ya. Seperti ini. Setiap diklik mungkin ada dikasih tombol, dikasih. Kalau di close ada lagi suara. Nah, itu tadi kita bicara tentang musiknya. Jadi soundnya gimana memberikan feedback kepada user kalau tombol ini memang bisa diklik gitu ya. Nah, di sini juga ada dari sisi UI-nya itu kita kasih shade itu ya, kalau tombol ini sekarang sedang di hover gitu ya. Jadi kalau jika di hover dengan mouse nanti ada hitam-hitamnya gitu. Apa kekerasan ya suaranya? Dan ini contohnya ada mutant tadi ya, dengan tambahan energi. Ada tombol back ini kembali ke menu awal tadi. Di sini ya, itu contoh.
Demo biasa aja, jadi maklumkan bug kalau ada bug. Nah, itu mungkin saya sedikit aja demo tentang UI dan desain, UI dan musik. Di sini kan bisa dilihat, di sini ada tombol ada info tentang energinya, mungkin kalau di sini tentang apa yang sedang dilakukan oleh mutannya. Dan ini tentunya bisa dikembangkan sesuai dengan gamenya ya, ini karena ini hanya demo saja, jadi sangat simpel, sangat sederhana. Nah, bisa juga nih kalau lagi kembali dikasih loading screen dan lain-lainnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau bahas gimana cara membuat ini tadi dengan menggunakan Unity. Dan saya kenalkan seperti bagaimana mengatur tombol-tombol seperti X atau sebagaimana bisa berubah ini dia di energi ya berubah ketika jalan ini nanti gimana gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Ini scene view-nya seperti ini. Jadi sebenarnya apa sih tadi kok bisa kayak gitu ya? Jadi canvas itu digunakan yang dimana kita nanti membuat semua UI dari scene kita itu ya. Scene itu bisa dibilang levelnya atau layarnya pada saat kita sedang melihat di game itu ya. Di sini ini kanvasnya, kemudian environment-nya di sini. Jadi sebenarnya tampilannya hanya seperti ini. Saya kasih light, saya kasih 3 light gitu ya, yang biar bisa ngasih efek sedikit efek kayak nah seperti ini. Terus saya kasih animasi sedikit di mutant-nya. Terus saya kasih particle system gitu ya. Maksudnya jadi membuat sebuah main menu gitu ya, atau tadi yang di gameplaynya, saya kasih lihat yang di gameplaynya. Jadi yang di gameplay itu sebenarnya cuma gini aja, ada si mutant-nya, model mutant-nya, terus ada lampu, ada 3 lampu ini kayak tadi, saya kasih supaya penerangan aja. Di sini ada kanvasnya. Nah kanvasnya inilah yang berikan ini tadi UI-nya. Di UI itu tadi dimana UI-nya nanti terbuatnya di kanvas. Ini ada panel-panelnya sendiri seperti itu. Nah, terus dari kemarin kan ya, dari yang pertemuan kemarin itu kita bahas tentang remodeling. Nah itu tentunya kalau kita yang masih baru mungkin dan nggak ngerti sama sekali tentang Blender, kayaknya masih susah. Jadi gimana saya mau membuat game tapi karakternya cuma pakai kubus saja kayak yang kemarin saya kasih lihat itu ya, kubus saja. Nah itu ini pun saya dapatkan dari website ya, saya dapat online, saya nggak buat sendiri ini. Jadi saya juga bisa Blender. Ini saya cari ada source-nya sendiri. Ini saya kasih lihat source-nya. Jadi di sini bisa dipakai langsung banyak, gratis. Nah namanya Mixamo. Di Mixamo ini bisa kita cari banyak sekali karakter, jenis-jenis karakter ya. Ini yang saya ambil itu mutant. Ini ada misalnya ada warok, ini warok. Loading, terus ini ya, ini juga ada banyak banget. Jadi cari bentuk-bentuknya, mau zombie yang realistis, misalnya ini kayak assassin ya, kartun mungkin gitu. Terus di sini juga ada animasinya, jadi nggak cuma karakter aja, tapi di sini juga kita bisa sekalian ngambil animasinya. Jadi nggak perlu buat sendiri animasinya, ngatur sendiri karena susah ya.
masih per frame-nya, terus nanti posisi kaki tangannya gimana. Nah di tamu ini semuanya gratis. Jadi kita tapi harus daftar dulu ya. Daftarnya juga gratis, gampang, tinggal login aja pakai Google atau apa gitu ya, biar nggak ribet. Nah ini contoh dari halaman awalnya, homepage-nya. Bentar, saya lagi terus enaknya di sini tadi itu semuanya bisa langsung dipakai di Unity. Jadi semua tadi itu saya import, modelnya saya import, ya. Ini mutantnya, nah ini tadi model mutantnya, terus nanti mutantnya langsung dimasukin ke sini, udah siap dipakai. Terus animasinya, nah, animasinya ini ya kayak gini ya, ini buat sendiri, terus ini buat sendiri. Nah ini homepage-nya, jadi langsung aja ke mixtamu.com ya. Sign up dulu kalau belum punya akun, karena nggak bisa download nanti kalau belum punya akun. Langsung login aja pakai Google biar enak ya. Nah saya buat scene baru aja ya, biar tahu gimana buat apa tools-toolsnya di Unity yang bisa dipakai buat UI dan musik. Jadi ini ada saya buat scene baru. Terus scene baru ini ya. Jadi seperti ini. Seperti kita tahu ya, kalau buat scene di Unity nanti yang ada yang tersedia itu nanti ada main camera sama light. Ini yang berperan sebagai mataharinya gitu ya. Di sini nggak ada apa-apa ya, masih scene kosong. Terus kalau kita pengen buat UI, untuk yang pengen buat tombol-tombol dan lainnya, itu di sini ada. Kalau diklik kanan, itu ada UI di sini. UI. Nah, kita bisa milih aja, misalnya saya mau buat teks. Nah, perlu diketahui kalau ini sekarang ada dua teks. Teks sama Text Mesh Pro. Nah, bedanya ini, teks ini yang lama ya bawaan dari Unity, dan Text Mesh Pro ini yang versi upgraded-nya, ini suksesornya ini. Jadi ini tapi yang dipakai sekarang Text Mesh Pro, karena bedanya apa? Bedanya kalau yang teks ini teksnya hanya mengikuti pixel saja. Jadi nanti kalau misalnya kita buat teksnya besar, nanti akan ngeblur gitu ya. Jadi kita pakainya Text Mesh Pro. Nah, Text Mesh Pro ini biasanya minta import dulu, tapi karena saya udah import ini, jadi langsung bisa. Tapi biasanya kalau belum ke import di projectnya, nanti minta import, tinggal diimport aja gitu ya. Nanti download itunya, package-nya. Nah ini. Jadi kalau kita lihat apapun yang ada di kanvas yang dilihat sama kameranya sekarang nggak ngelihat apa-apa ya. Saya kasih lihat misalnya, saya kasih lihat plane. Contohnya di situ ya. Nah, kanvasnya itulah nanti yang ditampilkan di kameranya. Jadi di kamera itu nanti bisa ngelihat apa yang ada di isi kanvas itu nanti dilihat sama kamera, meskipun kelihatannya ini plane-nya di bawah tapi kok kanvasnya gede di atas gitu ya. Nah, itu. Terus sebelum lanjut, ini ada yang perlu diperhatikan. Jadi di sini ada di canvas scaler. Ini baiknya di scale with screen size. Karena nanti kalau misalnya screen size-nya berubah, apapun yang ada di sini nanti nggak berubah juga. Tapi kalau kita pakai ini, nanti berubah. Saya misalnya pakai yang ini ya, 1920. 1080. Nah, sekarang teksnya jadi kecil banget ya. Ini bisa diatur di sini di inspektornya. Saya hapus size kayak ini 16.
rectangle tool, saya diperbesar. Ini saya buat judul besar seperti itu. Ini 200. Auto size, jadi nanti bisa kita kasih pilihan minimalnya berapa, maxnya berapa. Jadi nanti dia akan ikutin sesuai dengan ini layarnya. Jadi misalnya kalau ini saya kecilin ya, nah, teksnya tetap tetap nggak berubah. Tapi kalau misalnya tadi ya saya kasih demoin kalau kanvasnya nggak scale with screen size. Expect. Nah itu nanti kanvasnya hilang karena kanvasnya gede apa? Tulisannya gede banget. Seperti itu. Jadi kita balikin lagi ke scale with screen size. Nah dia sesuai dengan screen ya yang sekarang lagi dipakai. Nah seperti ini ya. Jadi saya buat lagi tadi 1090 1940. Oke. Examonya udah keluar, udah. Ini ada karakter seperti ini. Misalnya ini pirate ya, seorang pirate. Sekali lagi deh. Parasite. Jadi ini dibalik ya, tadi menjelaskan musiknya dulu, baru UI-nya, sekarang UI-nya dulu, nanti musiknya. Jadi karena tombol-tombol itu harus ada tombolnya dulu ya, baru dikasih suara, bukan suaranya dulu. Coba ini saya kasih lihat juga gimana caranya import karakter dan animasi dari Mixamo ke Unity. Bentar ini tunggu lagi. Udah lanjut ini dulu. Ini tadi new text, text-nya bisa diganti ya, dari di rename misalnya title. Sini ada apa ya? Udah saya nggak ada kata. Nah ini seperti ini. Saya buat lebih gede lagi ya. Terus perlu diperhatikan juga kalau di kanvas ini nanti kita juga harus merhatiin transformnya ini. Jadi title yang kita taruh di sini kita juga harus ngikutin anchornya, harus dipasin juga. Misalnya kalau ini tadi label ini, teks ini saya taruh di atas bagian agak ke atas ini, nanti jadi saya milihnya yang top atas ini. Nah, supaya ini nanti kalau misalnya dirubah-rubah layoutnya, bentuknya nanti nggak kacau. Mungkin. Ini terus mungkin ini ya, sebelum kesana lagi teks apa font kayak gini kayak boring banget ya bawaan dari Unity. Kayak tadi saya pun buatnya yang saya juga ini tadi ngambil dari Google Font. Cek dulu. Nah ini kan font custom sendiri, saya download sendiri dari Google Font, terus saya masukin ke sini. Nah ini, jadi mau saya pakai font, sekarang download dulu ya fontnya. Juga. Jadi bisa langsung aja ke Google Font, terus cari font yang dimauin ya. Misalnya yang setelah ya, ini contoh aja gimana cara importnya. Nah ini ya, di download. Nah nanti kita bakal dapat ini. Ya ada banyak banget ternyata itunya, pilihan teksnya, pilihan fontnya. Nah, jadi ini tadi kita masukin aja langsung ke ini sebelumnya nggak ada ya folder font, ini saya buat sendiri folder font. Nah, jadi ini tadi saya drag, ini sudah saya mau, misalnya saya mau yang bold aja, bold sama regular, bold buat judul, regular buat tulisannya. Masukin ke sini.
Nah ini. Jadi nanti di kanvas di teksnya tinggal dibuat aja, ditaruh sini. Tapi di sini nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung ditarik masukin sini. Nggak mau ya, nggak mau dimasukin ke sini. Jadi harus dibuat dulu jadi font asset. Kita buat font asset di nah, font asset creator ya. Jadi text mesh pro, terus diklik font asset creator. Jadi ini tadi belum bisa dipakai langsung di title-nya, harus dibuat dulu asetnya. Nah ini udah source code pro yang bold. Ini semuanya udah nggak usah diganti, langsung aja generate. Nah, save, nah, udah, oke. Nah sekarang keluar yang warna biru ini ya. Sekalian juga saya buat yang regularnya, buat tulisan biasa. Generate, save, udah oke aja. Nah sekarang ini source ini sekarang bisa dipakai buat di sini langsung dimasukin. Udah. Saya buat misalnya warnanya hitam. Judul apa itu tuh? Oke. Terus kalau misalnya saya mau buat tulisan apa tambahan ya, coba yang tadi udah mau putihnya aja. Oke, sekarang mau buat tombol berarti ke UI, button text mesh pro. Jadi button juga kita bisa buat ini langsung, nanti button yang ada nanti isinya teks, atau buat buttonnya dulu terus nanti teksnya dimasukin ke button, sama aja. Tapi ini udah jadi ya button. Saya buat lebih gede ya. Dan biasanya kalau karena isi cuma 3 tadi, start, options, sama quit untuk exit. Jadi buat di sini start, untuk size nanti dia nyesuaiin sama ukurannya ini. Terus buttonnya gambarnya sendiri bisa di normal colornya, misalnya pengen yang tadi kayak tadi yang nggak ada backgroundnya karena putih ya, karena kita nggak punya aset sprite. Biasanya kan ada sendiri apa filenya untuk background contoh buat saja di gitu. Highlight itu banget. Nah, seperti itu. Jadi keluar, ketika diklik. Oke. Udah jadi, udah gini start, saya tambahkan start button. Terus saya taruh prefab ya, biar buttonnya jadi prefab. Oke. Misalnya options tadi. Teksnya tinggal dirubah di sini. Itu kalau dijalankan. Oke,
bisa. Tapi kalau remake nggak ada apa-apa ya, karena belum dikasih. Ya, yang ini kalau waktu di pressnya warnanya yang putih, warnanya hitam segini. Nah ini tadi, ini namanya prefab ya, tadi saya jelasin prefab kemarin minggu lalu. Nah prefab itu kalau misalnya kita ada ini, dia baru saya ya, ketika di saya pengen sebenarnya jadi hitam, hitam kan. Kalau di press jadi kayak gitu ya. Kalau selectednya juga belum dipisah, jadi bisa juga terubah sekalian. Tapi ini belum ya. Nah, fungsinya prefab itu seperti minggu kemarin saya kan nanti bisa semua jadi override semuanya jadi satu sumber ini bisa apa ya, kita development itu bisa langsung di apply. Kan semuanya sekarang jadi warna hitam. Kita jadi nggak perlu buat satu-satu gitu ya, nggak perlu merubah satu-satu seperti ini. Jadi, apa namanya? Kalau warna dan lainnya saya juga bukan orang desain ya, jadi nggak kasih warna-warna. Jadi maafkan saja warnanya, maklumin saja warna kalau nggak sesuai. Nah ini udah, jadi saya udah dapat ini. Nah tapi sekarang mereka masih typos ya. Bisa di download dulu aja, download. Nah yang pertama kali ini penting ya, karena nggak bisa nanti dapat skinnya. Yang pertama di download dulu collada.day ini. Kita download yang typos. Nah, nanti di zip dulu. Nanti kita mau ngambil dulu teksturnya dari file ini. Yang pertama ini nanti kita ngambil dulu teksturnya. Ada 7 MB ya itu. Dan selanjutnya kita ngambil yang FBX for Unity. Nah ini udah pas banget ya buat Unity. Ini akan di download. Terus habis itu sekarang saya pengen ngambil animasi kalian. Ini masukin dulu aja ya ke sini biar satu-satu. Ini pakai Espiritu. Nah yang mau diambil cuma teksturnya aja nih. Teksturnya nanti dimasukin ke ini. Ini model, saya buat lagi model baru ya. Tadi ada Newton, sekarang ada apa tadi namanya? Akai. Saya import ke sini, saya drag and drop aja langsung. Teksturnya ini. Loading. Oke. Terus kalau itu udah, nah udah. Sekarang diambil FBX-nya tadi. Nah ininya dimasukin ke Unity. Nah kalau ada kayak gini, langsung klik fix now aja. Fix now bisa fix. Ini ada masalah lagi. Nah udah, sekarang mau saya masukin ke scene-nya. Scene-nya biar agak deket aja. Scene-nya misalnya kamera dideketin. Itu dia karakter kita tadi. 180. Majuin dikit. Sekarang agak beda dikit lah ya. Kameranya mungkin agak ke bawah, agak nunduk. Banyak. Oke.
Nah, sekarang si Akai ini modelnya udah masuk. Terus sekarang saya mau ngambil animasinya. Ini jadi kalau misalnya dijalanin tadi, jalan kan nggak ada apa-apanya ya. Tapi diam aja, tapi tombolnya masih bisa dipilih. Oke, terus sekarang saya ngambil animasi, misalnya animasinya lagi samba dancing. Samba dancing, dipilih. Ya, bentar ya, cari tahun lagi. Ini saya di download without skin kalau kita udah punya skinnya. Oke, happy export Unity download. Sekarang saya ngambil ini animasi tone, terus saya langsung import aja ke Unity. Saya punya folder animasi ya. Ini saya udah ada animasi buat itu tadi si Newton. Nah ini udah ada filenya. Nah tapi di sini nggak bisa dipakai dulu karena kita harus duplicate, diambil. Nah udah keambil ini jadi animasinya ini ya. Klik loop time, ini hapus saja, udah nggak perlu. Jadi udah bisa dipakai. Nah sekarang si Akai ini juga perlu yang namanya animation controller, animator animation controller ya. Akai saya buatin dulu animator controller, animation controller. Saya buat animator controller buat Akai. Di sini saya buat menit. Nah, saya sekarang udah punya animation controller. Sekarang masukin. Nah, sekarang dilihat di sini. Nah, tadi yang udah ini namanya animator controller. Controller animationnya yang tone tadi dimasukin aja ke sini. Nah, sekarang si akhirnya udah bisa ada animasinya. Jadi, nah, wow. Ini ada binding warnanya. Bentar kok nggak masuk ya. Hmm, nanti ya kenapa ya. Jadi kalau gitu saya pakai itu aja ya, yang Newton aja. Nggak susah-susah. Tapi itu tadi caranya seperti itu. Pakai yang Newton aja.
Newtonnya belum ada. Newton ini banyak banget. Saya taruh Newtonnya di ini. Newtonnya bisa kenapa tadi nggak bisa. Ini nomornya seperti ini. Apa ini ya banyak. Tadi saya pakai buat script juga ngatur apa setiap animasi transisi animasinya pakai coding. Jadi misalnya kalau diklik apa, saya pakai tone aja deh biar beda. Hmm. Ini oh ini berarti masalahnya si tone-nya dia nggak bisa, bukan si akainya. Coba si akai tadi saya pakai akai saya pakai animasi yang lain selain itu coba. Tapi kayaknya tone-nya deh yang nggak bisa. Saya pakai oh ini nggak bisa. Oke, apa ya pakai ini aja, pakai ini meter. Oke, saya pakai model ini lagi. Apa? Terus kalau di belakangnya itu kok tadi bisa hitam gitu ya? Mana tadi sih? Ini. Nah, ini terus kok ada warna hitam-hitam gini. Nah, ini namanya lighting utama. Lighting utamanya saya pakai directional lighting ya, hitam, jadi memang saya buat hitam. Terus ada lagi yang namanya skybox. Nah, yang tadi yang dilihat kayak ada warna apa tadi yang di belakang itu namanya skybox nih. Nah, skybox sendiri kita bisa dilihat di menu lighting ya. Nah, skybox ini saya impor dari Unity Asset Store gratis, ini yang gratis saya pakai ini. Jadi kalau misalnya saya pakai ambil lighting dari skyboxnya ya, lightingnya ini ya, ini masih pakai default itu, jadi yang ini yang belakang ini yang berikan apa pencahayaan secara keseluruhannya ini skyboxnya. Saya bisa pakai skybox yang lain ya, misalnya saya pakai Another Planet. Nah ini akhirnya skyboxnya jadi kayak gini, dan atmosfer dari gamenya pun dia juga berbeda di playnya. Play ini jadi kayak warna enak ya, dark, tapi nggak sesuai. Kayak enak banget sih itunya warnanya. Ada yang lain boleh, tapi mungkin saya bukan hitam ya, saya buat yang lain warna-warna gitu juga. Dan plannya dibuat agak gede, hanya 10 10 nggak apa-apa gitu ya. Ini kalau jalanin sebenarnya bisa kasih ini meter kalau nggak bisa machine saya pakai yang coba. Jadi itu seperti itu. Oke, sekarang dari sini
dikira ya ini ada kegiatan UI-nya. Terus UI juga ini bisa dirubah di apapun bisa dikontrol dari script dari coding. Jadi ini tadi saya misalnya kalau diklik sekarang nggak ada apa-apanya nih. Saya klik ini, dia udah klik ini cuma begini aja ya. Nah tapi gimana caranya kalau saya klik start nanti masuk ke scene lain, saya masuk ke gameplay ini aja ya. Jadi caranya itu nanti di start, di tombol start. Ini saya sebelumnya udah buat ini ya, script scene manager. Nah scene manager ini kalau dilihat scene manager ini sebenarnya ini saya saya masih nyobain ini ya. Kayaknya kelihatannya kalau Visual Studio Code ini enak ya, enaknya saya suka warna-warnanya, warna-warni, tapi ternyata kayaknya harus masih adaptasi, harus menyesuaikan dulu. Jadi saya balik dulu aja ke Visual Studio ya, Visual Studio 2017 udah disimpan dulu karena tadi kayaknya enak warna-warnanya gitu loh, warna-warni. Tapi karena terbiasa pakai Visual Studio jadi enak ini kayaknya. Nah, harus terbiasa dulu jadi kalau terbiasa pakai ini. Nah ini jadi caranya pindah dari satu scene ke scene lain itu pakai Unity Engine ini scene management. Jadi ketika saya mau misalnya saya klik tombol itu tadi start, nanti saya panggil ini function ini move scene ke scene berapa. Jadi nanti scene manajernya yang ngatur mau ke scene mana kayak gitu. Kayak ini. Dan di sini juga harus dimasukin dulu ya scene-nya ke build settings di sini. Sebentar ini masih loading. Jadi build settings itu ada di file, ada di sini ya build settings. Nah jadi karena demo saya, scene demo ini yang namanya demo ini belum masuk ke sini, jadi harus dimasukkan dulu. Nah, jadi 2. Sekarang punya index build index 2. Nah inilah nanti yang nentuin ketika saya klik start itu nanti yang keluarnya yang mau dibawa ke si mana. Di sini ada button, ada on click. Terus saya ambil ya, belum saya masukin ya. Scene manajernya masukin ke ini tanpa saja. Terus ini button panel nggak usah. Start canvas. Mesin kedua, build indeksnya 2 ya. Coba tadi kayaknya ada error di publiknya tadi nggak mau. Nggak apa-apa. Oh, tadi nggak mau ya. Saya pakai yang backscript aja kalau gitu. Backscript. Ini saya buang aja. Nah, backscript juga ada isinya itu pindah scene. Nah ini sama aja ya, scene. Jadi ketika saya klik start, karena startnya tadi sudah saya kasih function untuk pindah ke scene nomor 2 di build index di sini ya, scene nomor 2 salah dong. Pindahnya bukan ke sini lagi, pindahnya ke scene ini gameplay, berarti scene 1 ya. Coba saya pindah lagi. Jadi saya mau kalau diklik start berarti saya sekarang mau pindah ke scene 1, ke scene demo, ke scene gameplay. Sekarang saya klik start. Nah, sekarang saya pindahnya ke sini. Oke. Terus sekarang kita tambahkan audionya nih. Audionya seperti yang saya tadi bilang, saya ngambilnya dari freesound. Freesound.org. Freesound.org. Sini banyak banget ya. Gratis. Soundsnya. Di sini saya tadi kasih tombol untuk klik. Klik. Atau tombol apa aja ya. Terus tadi bisa langsung nanti kalau misalnya udah ketemu yang pas,
Misalnya dia minta sign up dulu, udah tinggal sign up, terus download. Nah, download ini usahakan filenya yang .wav ini ya. Nah, tadi saya langsung pakai aja yang udah ada di sini ya. Nah, saya udah download beberapa. Terus sound juga, ini juga perlu dijalankan lewat itu script, pakai script. Jadi ini saya kasih contoh yang di menu ini. Di menu ini di kanvasnya saya kasih beberapa audio source. Nah, audio source buat background musiknya sama audio source buat tombol klik button ini. Nah, di sini di apa kanvas creator script isinya apa? Isinya audio source yang udah di assignkan tadi. Terus nanti kalau ke gamenya berjalan, nanti musiknya di play. Subjeknya karena nggak perlu ya. Nanti ketika tombol klik, nanti button efeknya apa audio buttonnya nanti dijalankan play gitu aja. Nah, di sini kalau saya klik misalnya tombol ya, minta itu saya sendiri start. Nah di sini. Jadi ketika tombol start ini saya klik tadi play, button FX tadi kan yang ini. Jadi button FX dengan button FX-nya saya ambil dari kanvas tombol button. Nah ini. Nah itu. Jadi saya buat audio source dulu, audio source nanti saya masukin ke sini. Jadi dengan tipe data audio source. Itu kalau mungkin tambahan buat ngasih ini ya, ngasih font tadi bisa fontnya diambil dari Google Font. Gampang banget tadi buatnya. Maksudnya setup custom font sendiri. Jadi dari window, terus Text Mesh Pro, Font Asset Creator. Nanti keluar file ini yang ada ikonnya F. Animasi tadi seperti tadi. Caranya seperti tadi, tapi entah kenapa kok si Akai tadi nggak bisa dipakai. Terus lagi saya balik ke demo. Isinya juga ada banyak ya. Canvas itu komponen UI itu nggak cuma ini aja. Jadi sini ada sendiri UI, ada misalnya ada tadi kayak input field, ada misalnya ngasih drop down, slider, misalnya buat apa? Buat health bar kayak gitu ya. Terus ada image. Ini kasih input field. Nah, input field ini berarti nanti buat apa input field ya? Buat input ya. Nah, ini di sini bisa ngisi. Terus backgroundnya tadi bisa apa namanya editable ya, bisa dirubah sesuai mau kita. Jadi nanti misalnya backgroundnya yang lebih fancy gitu ya, yang lebih sesuai dengan tema game, nanti tinggal ini diganti source image-nya ini kan karena ini yang default dipakai ini, terus nanti bisa diatur alfanya dan lain-lainnya seperti itu. Jadi ini canvas system. Jadi jangan khawatir kalau ini kok ininya di luar seperti ini. Padahal sebenarnya yang ada di kanvas itu nanti di render di kamera. Terus ini mungkin kalau dari lighting itu bisa diatur dari sini juga. Dari index multiplier. Sensornya dari ini. Nah, dia kelihatan sedikit tuh ada dan lightnya juga saya berubah. Nah ini kan ya kelihatan kalau karena ini mataharinya, jadi semuanya yang ada di scene itu berubah gelap-gelap. Kalau mau buat warnanya jadi tulisannya jadi biru misalnya, ini bisa. Terus kalau sound tadi ya, seperti tadi sound itu, jadi ada scriptnya sendiri. Di manajer script, jadi tinggal klik aja audio source, play. Ketika mau play apa, jadi segampang itu buatnya. Tapi masih under the hood masih banyak banget ya. Itu tapi itu yang saya pengalnya ya sederhananya dari UI dan music. Terus kalau animation ini juga banyak banget. Sebenarnya kalau misalnya di sini ada bisa tambahin parameternya ketika nanti misalnya di klik tombol space, karakternya lompat kayak tadi kan ya, yang mana tadi
Di skripnya saya ada di skripnya. Ini saya buat nggak saya buat demi apa demo purposes ya, jadi ini gak disengaja banget nulis kayak gini, tapi ini seperti ini contohnya. Jadi ketika saya klik left mouse button, nanti idle berarti salah, karena saya mau kalau ketika diklik klik left mouse nanti buttonnya jadi ngeluarin animasi attack. Terus countnya udah tinggal diupdate setiap setiap frame per secondnya nambah 0,0001. Coba saya kasih lagi di menunya aja ya di sini. Jadi lighting pun bisa diatur semau kita ya. Kita karena berubah dari sini deh. Jadi bisa sekreatif kita aja ini buatnya. Terus tambahin kalau ada punya sendiri bisa dibuat buat ini kalau di tombol ini nanti bisa diatur di codingnya lagi. Ini title, jadi ini pun sebenarnya yang terjadi di sekarang ini apa? Ini lagi lihat. Ini tuh dia, kita tuh saya face. Ini nanti saya share buatnya, saya share projectnya ya ke Drive, nanti bisa kalau mau dilihat-lihat. Tapi ini kenapa berkurang kayaknya apa? Bisa gelap lagi. Oke. Dan dari JSS itu juga banyak ya. Misalnya ini ada sendiri kategori untuk audio. Misalnya mau cari audio, tapi di sini banyak kalau yang bagus ya biasanya berbayar ya. Yang gratis juga ada, bisa aja diklik free assets, casual game, footstep dan lain-lain. Nanti di asset store itu yang kalau menurut saya sih sebaiknya itu yang pertama kali kita cari di situ, karena udah pastinya sesuai sama Unity, bisa dipakai di Unity seperti ya. Ada retro pack, sound effects dan lain-lain. 3D pun asli 3D pun juga ada di sini. Ada Unity Chan, Maro, Popoli dan lain-lain. Kalau untuk masih belajar bisa cari di sini aja, yang gratis aja dulu. Seperti itu. Sound tadi yang mix sama ya. Seperti tadi tutorial banyak banget di internet, bisa dicari aja kalau memang tertarik memakai ini Mixamo. Ini Mixamo dari Adobe ya. Jadi di sini anaknya kalau Mixamo itu kita nggak perlu mengatur lagi, kayak perlu ngerigging lagi, apa tubuhnya gimana, tulang-tulangnya di mana kayak gitu ya. Karena di sini udah tinggal dipakai aja. Saya pakai boxing, ya udah karakternya juga berubah. Dan anaknya tadi bisa langsung untuk Unity. Jadi pas banget kalau kita pakai game development dengan Unity. Jadi ini ya demikian, saya rasa demikian untuk meeting kali ini, workshop kali ini. Jadi saya rasa cukup. Itu apa-apa Arif ada ya? Pak Arif ada? Oke, Pak Arif. Ada Pak ya. Arif? Ya Pak. Oke, rangkaian materi dan juga prakteknya sudah selesai. Mungkin dari peserta ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ya, halo. Ya, silakan Denny.
Assalamualaikum, saya Dani Aprianto dari program studi TI di STIKI. Saya mau bertanya, Mas. Saya kan pengennya itu misalnya untuk skripsi itu, misalnya buat game nih. Apakah harus apa namanya? Harus harus ada media pembelajarannya atau tidak? Lalu kemudian saya kan di sini kelas profesional, agak anak biasanya kan game kan butuh tim, ya kan? Lalu Ya. gimana saya harus mencari timnya? Soalnya kan kelas profesional kan yang itu langsung sulit mencari tim tersebut. Dan Oke. tuh. Dan untuk misalnya saya kan buat game tuh. Cara kan biasanya game tuh buat tuh, maksudnya misalnya sudah jadi, tinggal apa namanya? Biasanya kan game kan sudah jadi, kadang tuh filenya tuh terlalu besar gitu loh. Misal cara mengompresnya, meminimalisirnya gimana? Misal dari image texture atau gimana gitu. Oke, untuk yang teknisnya nanti dijawab Suhendra ya. Saya jawab yang pertanyaan tentang skripsi. Jadi kalau skripsi memang karena kita ini ada di lingkungan akademis, jadi memang biasanya saran dari dosen penguji skripsi itu memang diarahkan ke media pembelajaran ya. Tapi media pembelajaran yang dimaksud di sini tidak harus eksplisit pure media pembelajaran tok gamenya enggak ya. Tapi lebih disarankan memang di dalam gamenya itu ada sisi edukatifnya. Seperti itu Mas Denny. Oh, begitu. Nah, entah itu sisi edukatifnya itu bisa dari interface-nya aja atau mungkin bisa dari apa namanya story game-nya ya, atau mungkin dari aset-aset yang lain yang menunjang dari sisi edukatif ya. Tentunya di sisi edukatifnya itu disesuaikan juga dengan market targetnya ya. Jadi nanti gamenya itu untuk rentang usia berapa sampai berapa itu kan harus disesuaikan dengan itu. Ya. Nah, terus untuk yang tim mungkin Mas Denny ini bisa nanti coba cari tim di apa namanya di grup WhatsApp yang sudah saya buat. Nanti coba silakan dikontak, mungkin bisa lewat Suhendra dulu. Nanti mungkin Suhendra juga punya link ke teman-teman yang lain ya. Tapi nanti tentunya ya pembagian timnya itu harus jelas ya Mas ya. Nggak bisa nanti satu skripsi ya dikerjakan bareng, itu ya namanya bukan skripsi ya. Ya. Ya, tentunya nanti ketika pengerjaan skripsi ya sudah ada pembagiannya yang jelas, dan juga tentunya bobot masing-masing apa namanya masing-masing anggota kelompoknya juga harus ada standarnya gitu ya. Ya. Ya, mungkin Suendra yang pertanyaan teknis tadi silakan. Oke, Pak. Tadi dari bisa tambahin juga Pak ya. Kalau dari yang apa tadi media pembelajaran tuh Mas ya. Saya sendiri kan pengalaman dari gimnastik gitu ya. Jadi emang agak susah sih ya kalau kita buat game untuk terutama untuk yang akademik gitu, kita nggak bisa buat game yang sembarangan Ya, betul. fun seperti itu ya. Jadi kita harus juga ngikutin yang mendidik dan lain-lainnya seperti itu. Nah, jadi seperti yang Pak Arif sampaikan tadi, sebenarnya game yang mendidik gitu, yang membawa sisi yang game edukatif itu nggak perlu game yang edukasinya kita sampaikan secara eksplisit gitu. Jadi bisa jadi mungkin dari petualangan yang memberikan kayak pelajaran sosial seperti itu dan lain-lainnya gitu kan, sesuai yang mau kita sampaikan. Jadi nggak perlu gamenya edukatif berarti harus game belajar misalnya ABC untuk anak kecil dan lain-lain. Jadi nggak perlu seperti itu. Itu kita karena susah juga ya game desain merancangnya gitu, dari awal juga susah. Terus kemudian dari masalah skripsi ya, kan sendiri ya emang saya juga sendiri ngerasain Mas, apalagi kita cuman bisanya programming aja, cuma bisa ngoding aja. Nah itu agak susah juga karena game itu nggak bisa dikerjain sendiri, jadi perlu ada banyak elemen lainnya, ada dari sound design-nya, dari artnya juga, dari codingnya. Jadi kalau yang cuman TI aja terus bisa cuma ngoding aja itu juga agak kesusahan kalau buat game. Tapi di situ tadi kan ya kita bisa cari solusi dengan cara mencari aset-aset dari online yang gratis itu tadi ya. Jadi kan banyak banget tuh aset gratis di internet, itu kita bisa manfaatin buat project kita.
Karena kan nggak ada larangan ya kalau memang itu gratis dan sama kreatornya bisa dipakai, bahkan Iya. untuk komersil pun bisa kan, kita bisa manfaatin aset-aset gratis itu. Terus yang terakhir tadi apa, optimisasi ya untuk gamenya, mungkin kayak kompres, kegedean dan lain-lain. Nah Iya. itu kita ngelihatnya dari awal kita tentuin dulu tuh gamenya mau kita buat untuk platform apa. Kalau misalnya platform Platform mobile berarti ya pengennya sih open world, tapi uh, offline. misalnya genre open world gitu ya, Ya, gamenya yang open world tapi oke. buat mobile. Nah itu juga kita berarti harus dari awal itu kita harus nentuin game ini kira-kira bisa nggak nih buat HP kentang gitu kan ya. Jadi kita juga harus nentuin Bisa. dari situ. Open world itu kita kira-kira, oh pastinya open world. Tentunya kalau Ya. open world itu kan gede banget ya. Apa Iya. perlu banyak aset dan lain-lain. Nah kita bisa, salah satunya bisa kita akali dengan cara artnya mungkin dibuat yang sederhana, misalnya low poly gitu ya, yang nggak banyak, nggak terlalu detail gitu ya, nggak SD. Nah, itu bisa kita pakai untuk solusinya. Terus yang lainnya juga nanti kan ada di Unity pun juga itu ada sebenarnya itu kompres ketika build filenya. Saya juga belum pernah pakai sebenarnya, tapi ada di kompres texture compression seksi ya. Jadi ada banyak cara sebenarnya buat ngompres build kita biar lebih ringan. Apalagi pertama buat HP ya, karena kita juga perlu mikirin itu nanti optimisasi HP-nya gimana, kuat apa HP-nya gitu. Nah Ini di sini ada biasanya nih. dari gambarnya sendiri dikompres langsung, gak lewat building. Nah ya kayak gitu kan ya. Nah ini ada texture compression-nya, bisa dilihat sendiri Android, karena bisa pakai buat Android. Jadi di Android sendiri ada cara-cara lain. Saya belum pernah nyobain ya. Ya. Cuma nggak paham, tapi ada gitu. Jadi tersedia untuk komis. Jadi optimisasi di gamenya seperti itu. Oke, saya harap menjawab itu tadi. Kalau aku sih itu coding juga bisa, dan modeling 3D modeling juga bisa, tapi yang kurang bisa itu di posisi UI-nya itu, sama musik, maksudnya apa, background musik dan lain-lain, itu yang kurang bisa saya. Nah ya itu harus nyari kolaborasi sama anak DKV ya berarti ya. Iya. Seperti itu. Misalnya Oke, kalau ini dari sendiri misalnya selesai gimana ya? Misalnya gimana? kan mungkin kalau skripsi kan biasanya dibatasi 1 semester ya. Misalnya kan kalau misal sendiri itu kan pasti gak selesai cuma 1 semester, mungkin 2 semester gitu. Ya. itu tanya bagian akademis ya, saya nggak paham. Ya, jadi gini ya. Jadi kalau skripsi itu memang disarankan pertimbangannya itu juga dari sisi waktu ya. Jadi kalau kira-kira dirasa 1 semester nggak selesai ya, saya rasa mungkin skopnya bisa dipersempit ya. Ya, usahakan di 1 semester itu selesai ya. Kalau misalkan di luar planning kok tiba-tiba molor ya terpaksa harus nambah semester lagi, tapi tetap melanjutkan progres dari skripsi tersebut. Ya. Terima kasih. Oke. Ini tadi ada pertanyaan dari Diki Indra. Untuk for audionya format yang paling rekomendasi apa? Kalau dari saya sendiri kan tadi ya saya ambil yang gratisan aja gitu, gratisan dari Freesound. Itu saya pakai yang .wave gitu ya. Nah itu biasanya saya pakai yang itu, tapi sebenarnya bisa juga yang lainnya karena Unity itu support banyak macam audio format. Ini saya kasih lihat ya, ada di dokumentasi official Unity. Jadi audio file di Unity itu bisa kita pakai ini. Jadi MP3, OGG juga bisa, Wave. Ini yang saya pakai biasanya .aif dan lain-lain. Jadi itu yang support. Tapi yang kalau saya sendiri pakai itu yang biasanya Wave atau OGG. Itu biasanya OGG itu untuk sound effect yang cuman 1 detik, 2 detik kayak gitu. Tapi yang lainnya juga bisa. Jadi ini ada banyak macam-macam format yang bisa yang disupport oleh Unity. Nah, sedikit Indra. Oke, Diki Indra, ada pertanyaan lagi?
Itu ya, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lain? Nggak ada ya kayaknya ya. Udah pada tidur semua nih, habis buka kekenyangan nih. Oke. Ya, nggak ada pertanyaan lagi. Bagi yang absen, yang belum absen silahkan absen dulu sebelum workshop saya akhiri. Terus mungkin sedikit informasi tentang workshop untuk minggu depan. Iya. Minggu depan itu skip ada sesi terakhir ya, seperti deployment itu nanti. Jadi di deployment itu lebih bagaimana kita nanti deploy atau game. Saya nggak sampai ke Play Store dan lainnya karena saya juga belum kaya. Itu tadi saya project tapi nggak sampai selesai, cuman coba tinggal gitu aja. Jadi sampai di memori saya gitu kan. Cuman ya di deploy itu lebih kan nanti gimana caranya platformnya, mungkin platform yang atas di Unity gimana nanti ngatur setting-settingnya gitu. Untuk persiapannya aja sebelum nanti masuk ke, kalau misalnya mobile, karena bisa di mobile ya, mobile nanti gimana persiapannya di itu untuk ke deploymentnya. Mungkin juga nanti bisa sedikit saya sampaikan tentang itu ya, optimisasi dari aset game dan lain-lainnya. Oke, itu untuk minggu depan. Oke. Karena nggak ada pertanyaan lagi, mungkin workshop bisa saya akhiri. Terima kasih atas peserta yang sudah meluangkan waktunya ya di tengah-tengah bulan Ramadan ini. Jadi minggu depan itu ada workshop series yang kelima, yaitu yang terakhir tentang deployment. Ya, hari Jumat jamnya tetap ya jam 6. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain hadir, mungkin ya jam 6.15 nanti kita mulai seperti tadi. Ya, mungkin itu dulu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Workshop saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.